Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan diceritakan kisah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Kuncung. Seorang wali Allah yang memiliki khoriqul adah, yaitu di luar kebiasaan manusia umumnya, atau disebut dalam bahasa kewalian, majdab, atau disebut dengan ahli darkah. Maksudnya di saat orang dalam kesulitan dan sangat memerlukan bantuan, maka beliau muncul dengan tiba-tiba. Habib Kuncung lahir di Ghurfah Hadramaut Tarim pada tanggal 26 Sya'ban 1254 Hijriah, dan beliau belajar kepada ayahanda beliau sendiri Al-Habib Alwi Al-Haddad dan belajar pula kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad Hadramaut, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi dan kepada Habib Keramat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Karena sering memakai kopiah atau topi yang menjulang ke atas kuncung, bahasa Jawa, maka beliau digelari Habib Kuncung. Dikala beliau dewasa, beliau didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya beliau ziarah ke Madinah. Selanjutnya dalam bisyarah beliau disuruh ke Pulau Jawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Kuncung Ahmad bin Alwi Al-Haddad termasuk keluarga Nabi SAW, keturunan ke-40. Secara garis besar kehidupan Habib Kuncung sangat misterius. Tak ada yang mengetahui kapan beliau lahir. Habib Kuncung hanya diketahui lahir di Hadramaut, sebuah daerah di Yaman. Identitas yang melekat pada dirinya adalah pedagang. Berdagang memang sudah beliau dilakukan saat beliau masih muda. Posisi inilah yang membuatnya mengenal wilayah Asia Tenggara saat beliau berdagang sampai ke Singapura. Habib Kuncung pedagang yang lumayan sukses di Singapura. Beliau sampai memiliki peninggalan harta benda yang di tahun 20-an lalu senilai dengan harga 30 rumah di sini. Ujar Habib Salim bin Ahmad. Mobilitas dirinya sebagai pedagang juga yang membuatnya menginjak tanah Bugis dan memperoleh istri di sana. Namun tak ada yang mengenal siapa istri Habib Kuncung itu. Dari perkawinan tersebut diketahui lahir seorang putra bernama Muhammad yang kemudian mewarisi harta peninggalan Habib Kuncung di Singapura. Namun sayang Habib Muhammad kemudian meninggal dunia hingga terputuslah garis keturunan Habib Kuncung. Habib Kuncung selalu hidup berpindah-pindah, tak ada yang dapat memastikan Habib Kuncung menetap di satu tempat tertentu. Beliau hadir dan pergi sesukanya, hanya beliau memiliki tempat singgah di Kampung Melayu, yakni rumah seorang pegawai gubernuran Batavia yang menjadi temannya. Habib Kuncung sering muncul di majelis ulama kalangan habaib di Jakarta yang dipusatkan di kediaman Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Sebutan Kuncung yang menjadi gelarnya berasal dari Bogor. Masyarakat di sana menyebutnya seperti itu karena beliau selalu mengenakan topi kuncung. Hidupnya yang bergaya pengembara membuat tak banyak orang mengetahui sejarahnya secara persis. Beliau hadir dan dikenal masyarakat sebagai seorang ulama yang misterius tapi berilmu tinggi. Keramat Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kuncung. Pernah pula suatu ketika Habib Kuncung membakar sampah dalam lubang besar. Di sekitar lubang itu terdapat pohon pisang. Rupanya pohon pisang itu sengaja ditanam orang. Melihat lubang sampah itu dibakar, pemilik pohon pisang marah besar kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung hanya diam hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati, bahkan kemudian malah lebih bagus tumbuhnya. Karomahnya yang lain, setiap kali Habib Kuncung memakai jasa tukang delman, delman itu pasti pulang lebih awal karena setoran menjadi mudah tercukupi. Kusirnya juga akan pulang dengan uang yang lebih dari biasanya. Makanya banyak sekali tukang delman yang mengharap-harap agar delmannya dinaiki Habib Kuncung. Sekalipun bersikap aneh dan selalu muncul menghilang, orang-orang mengenang Habib Kuncung sebagai pribadi terhormat yang saleh. Hal-hal yang dilakukannya merupakan satu bentuk ketawadukan beliau, tak ingin orang memuja-muja dirinya dan punya pikiran macam-macam. Beliau ingin dikenal sebagai orang biasa saja. Begitu tawaduknya Habib Kuncung. Beliau tak pernah mau menerima hadiah baik uang maupun pakaian. Beliau hanya ingin dapat tampil seperti biasa apa adanya. Sekalipun begitu tak ada orang yang meragukan kapasitas Habib Kuncung sebagai waliullah. Makanya setelah wafat beliau mendapat kehormatan sedemikian rupa. Sekarang masih banyak orang menziarahi makam keramat wali Allah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Habib Kuncung, di Rawajati Timur 2, Jakarta Selatan.
Orang dapat merenungkan kembali mengenai hidup yang harus dijalani dengan tawaduk dan kesalehan yang utuh. Akhirnya pada tahun 1345 Hijriah tanggal 29 Syaban sekitar tahun 1926 Masehi pada usia 93 tahun beliau, Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, kembali ke rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman keluarga Al-Haddad di Rawajati Timur 2, Jakarta Selatan. Dan setiap hari Minggu ketiga bulan Rabiul Awal diadakan peringatan Maulid Nabi di pemakaman beliau Bada Asyar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan membimbing kita untuk semakin dekat dan mencintai para wali Allah. Amin.